Hai, kembali lagi bersamaku Adra Zahara. Di video kali ini, aku ingin membahas salah satu buku yang bisa ngerubah cara pandang kamu tentang ngejalanin hidup sesuai yang kamu inginkan, tanpa takut mikirin komentar-komentar orang lain tentangmu. Siapa sih di sini yang masih kepikiran sama omongan orang lain? Misalnya, mau posting sesuatu di Instagram, di TikTok, atau sosmed lainnya, masih mikir-mikir dulu. Nanti kalau ada orang yang nyinyir gimana ya? Atau pas mau ambil sebuah keputusan, takut dianggap salah, dianggap sok tahu sama orang lain. Kalau kamu pernah ngerasain hal itu, aku ngerti banget kok. Karena aku yakin, hampir semua orang, bahkan aku sendiri sering terjebak di situasi itu. Dan di video ini, aku mau ngobrolin satu buku yang menurutku bisa bikin kita sadar tentang hal-hal tersebut. Judul bukunya adalah Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis sama dua orang Jepang, yaitu Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Siapa sih mereka? Sedikit background dari mereka. Ichiro Kishimi adalah seorang filsuf sekaligus psikoterapis. Dia banyak mendalami pemikiran-pemikiran Alfred Adler. Sementara itu, Fumitake Koga adalah seorang penulis sekaligus wartawan. Menariknya dari buku ini adalah mereka nyajiin bukunya bukan kayak buku motivasi biasa yang isinya teori-teori doang, tapi berupa dialog antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Jadi kesannya tuh kayak kita lagi dengerin debat dua orang, yang satu bijak banget dan yang satu lagi banyak protes. Nah, dari obrolan itu lahirlah insight-insight yang bisa banget kita pakai di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, masa lalu bukan penentu hidup kita. Jadi, masa lalu kita nggak menentukan masa depan kita sekarang. Adler percaya, bukan masa lalu yang menahan kita, tapi kita sendiri yang memilih untuk terjebak di sana. Banyak orang yang bilang, aku nggak bisa karena dulu aku pernah gagal. Padahal yang bikin mereka berhenti bukan masa lalunya, tapi mereka sendiri yang memilih untuk berhenti. Intinya, hari ini kita selalu punya pilihan, nggak peduli seberapa jelek atau buruknya masa lalu kita. Yang nentuin kita ya langkah kita sekarang. Yang kedua, hampir semua masalah itu masalah relasi. Misalnya, hari ini kamu baik-baik aja nih, tapi tiba-tiba kamu mendapat komentar yang gak enak dari orang lain, sehingga bikin mood kamu itu hancur. Nah, di buku ini ada konsep yang namanya tugas kehidupan. Artinya, kita harus bisa bedain mana tugas kita dan mana yang bukan tugas kita. Contohnya, kita belajar dengan sungguh-sungguh. Itu adalah tugas kita. Tapi hasil belajar kita diapresiasi atau enggak, itu bukan tugas kita lagi. Dengan cara ini, kita jadi lebih ringan menjalani hidup karena enggak semua hal harus kita tanggung dan pikirin sendiri. Yang ketiga, berhenti cari pengakuan orang lain. Maksudnya adalah, kamu harus berani untuk menjalani hidup sesuai keyakinanmu, tanpa harus selalu cari validasi atau pengakuan dari orang lain. Kalau kamu terus hidup cuma buat nyenengin orang lain, pasti ujung-ujungnya kamu bakal kehilangan jati diri kamu sendiri. Jadi, lebih baik jalani hidup sesuai apa yang kamu anggap benar, meskipun ada yang nggak suka, karena pada kenyataannya, kamu nggak mungkin bisa bikin semua orang senang padamu. Yang keempat, kebahagiaan itu saat kita bisa memberi kontribusi. Adler percaya kalau kebahagiaan sejati datang dari rasa punya kontribusi. Artinya, kita merasa hidup ketika diri kita berguna buat orang lain, bukan cuma buat diri sendiri. Kontribusi di sini nggak harus kontribusi yang besar, bisa dari hal-hal kecil sederhana kayak bikin orang lain ketawa, membantu teman, atau bisa juga berbagi sesuatu bermanfaat yang kita miliki. Intinya, bahwa kebahagiaan bukan dari pujian, bukan dari status sosial, tapi dari keberanian kita buat hidup apa adanya dan memberi makna lewat hal-hal kecil sekalipun. Pesan utama dari buku Berani Tidak Disukai adalah
Hidup ini terlalu singkat. Jangan biarkan masa lalu, omongan orang, atau rasa takut menahan langkah kamu. Dan saat kamu berani berjalan sebagai diri kamu sendiri dengan apa adanya, itulah kebebasan yang sesungguhnya. Kalau kamu sering merasa terbebani karena pendapat orang lain tentangmu, mungkin sudah saatnya kamu membaca buku ini. Karena menurutku, buku ini bisa bikin kamu mikir ulang tentang cara kamu menjalani hidup. Jadi sekarang, kalau memang hidup ini singkat, apakah kamu berani untuk tidak disukai demi jadi dirimu sendiri? Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kira-kira buku apa lagi ya yang mau dibahas? Sampai jumpa di video selanjutnya.